Pemirsa, pengeroyokan lansia berusia 89 tahun menggegerkan ibu kota. Sang kakek sempat diburu dan diteriaki maling sebelum akhirnya meregang nyawa di tangan aksi anarkistis massa. Siapa provokatornya dan apa pemicunya? Simak ulasan khas ragam perkara di balik provokasi pengeroyokan lansia. Rekaman gambar mobil yang diduga milik Wiyanto Halim, seorang lansia berusia senja yang meregang nyawa usai dikeroyok warga. Kala itu Wiyanto yang diketahui berumur 89 tahun disebut-sebut baru saja menyerempet sepeda motor. Karena tak menunjukkan itikat bertanggung jawab, Wiyanto pun akhirnya dikejar sekelompok warga sambil diteriaki maling. Naas, pelarian Wiyanto justru berujung petaka. Ia dan mobil pribadinya menjadi bulan-bulanan massa. Buntutnya, dari 14 orang yang diperiksa polisi, 5 orang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka yang rata-rata masih berusia muda ini memiliki peran berbeda. Mulai dari merusak kendaraan hingga menarik paksa Wiyanto yang telah renta. Sampai dengan hari ini ya, Polres Metro Jakarta Timur, para penyidik yang menangani kasus ini telah menetapkan sebanyak 5 orang sebagai tersangka terkait dengan kasus kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun demikian rekan-rekan, perlu saya sampaikan bahwa penanganan dan penyidikan kasus ini ya tidak berhenti di sini, tetapi penyidik akan terus mengembangkan lagi ya terkait dengan pelaku-pelaku yang lain. Karena berdasarkan rekaman CCTV yang kita miliki ya, pada saat terjadi pengeroyokan terhadap korban ini dimungkinkan dilakukan oleh lebih daripada 5 orang. Kendati polisi telah menetapkan tersangka, insiden pengeroyokan ini pun mengusik tanya publik. Benarkah peristiwa ini hanya buah dari kesalahpahaman semata atau ada unsur sengaja? Pasalnya diketahui rupanya Wiyanto Halim tengah berperkara masalah sengketa lahan yang masih bergulir di meja hijau. Buat kami ini bukan sekedar pengeroyokan biasa. Ini pasti ada dalamnya, ada pihak-pihak yang memang menghendaki hal ini terjadi. Ini keyakinan keluarga. Secara pribadi beliau tidak punya musuh siapapun. Tapi sejak tahun 1978 sampai hari ini, beliau punya tanah di Tangerang dan sampai hari ini masih proses persidangan. 33 tahun beliau memperjuangkan hak-hak atas tanahnya sampai hari ini belum pernah selesai. Posisi papa saya di tempat awal ya kan, itu sebenarnya sudah dekat sama rumah. Rumah papa ada di daerah Kalibata. Dekat sekali untuk bisa menuju ke rumah daripada ke Pulau Kambing gitu loh. Itu cuman dia tempat paling cuma 10 menit kalau nggak macet ya tengah malam gitu, paling 10 menit nyampe rumah. Kenapa harus sampai ke arah sana gitu loh? Itu yang kita bingung juga. Namun polisi menyangka. Polisi mengklaim para tersangka tak memiliki keterkaitan dengan latar belakang sengketa lahan korban. Kelima tersangka murni bertindak lantaran tersulut provokasi. Saya dapat informasi bahwa diduga ada rekayasa yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menghabisi kakek-kakek itu. Tapi di sisi lain kita juga mesti melihat begitu mudahnya masyarakat untuk terprovokasi dengan teriakan maling-maling seperti itu.
Di TKP itu sudah kita amankan. Fenomena main hakim sendiri memang acap kali terjadi. Massa yang mudah terprovokasi seakan gelap mata dan tak lagi melihat siapa yang menjadi korbannya. Kondisi berpikir secara irasional ini para pelaku kini dijerat pasal 170 ayat 1 dan 2 junto pasal 55 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.